kita lanjut ya ke sesi yang kedua atau part yang kedua. Ini merupakan materi yang masih bagian dari materi IPS kelas 7 SMP bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, jadi adapun materi yang kita bahas pada video pembelajaran part 2 ini, kita khusus membahas topik materi kebutuhan manusia ya, dimana topik materi ini masih bagian dari mata pelajaran IPS kelas 7 SMP bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya. Nah, langsung saja kita lanjut slide-nya. Nah, kita coba perhatikan, ini merupakan macam-macam kebutuhan manusia. Namun perlu kalian ingat, sebelumnya kita telah membahas di video pembelajaran part 1, kita telah membahas pengertian dari kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, dan juga kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Jadi yang belum menyimak video pembelajaran part 1 silahkan disimak terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita ke macam-macam kebutuhan manusia. Jadi jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan itu ada banyak, dibedakan menjadi beberapa kelompok. Bisa kalian perhatikan pada slide ini ya. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada yang disebut kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Oke, yang pertama ini adalah kebutuhan primer. Nah, kalau kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi dan diutamakan pemenuhannya. Jadi, kebutuhan primer ini disebut juga sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib ya, yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh manusia. Oke, kita lanjut. Adapun bagian dari kebutuhan primer yaitu berupa pangan atau makanan, kemudian sandang atau pakaian, dan juga papan atau tempat tinggal. Jadi ketiga hal inilah yang wajib kita miliki, kita penuhi terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa menjalankan atau melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, yang berikutnya kebutuhan sekunder. Ini merupakan kebutuhan yang digunakan sebagai penunjang hidup, di mana pemenuhannya itu dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi, apabila kita belum bisa memenuhi kebutuhan primer, maka tidak disarankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut ke jenis kebutuhan yang berdasarkan intensitasnya. Yang terakhir itu ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier ini berupa barang mewah, di mana tujuannya untuk meningkatkan harga diri seseorang. Sehingga kebutuhan tersier yang berupa barang mewah ini biasanya lebih sering digunakan atau dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke atas ya. Oke, kita lanjut. Kalau berdasarkan sifatnya, ada yang disebut kebutuhan jasmani, tentu untuk kepuasan badan dan jasmani seseorang ya, untuk kebutuhan badan seseorang. Contohnya yaitu sayur dan buah-buahan, kemudian olahraga dan sarana olahraga, serta kesehatan. Itulah yang termasuk contoh dari kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani itu merupakan kebutuhan untuk kepentingan jiwa manusia ya, lebih ke batin manusia ya. Contohnya televisi, kemudian berekreasi ke tempat wisata maupun tempat ibadah. Kemudian juga contoh kebutuhan rohani lainnya yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan hobi kita. Contohnya bernyanyi dengan diiringi alat musik. Kemudian kalau kebutuhan berdasarkan waktu, tentu ada yang disebut kebutuhan sekarang. Artinya kalau kebutuhan sekarang berarti dia harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan, pada saat itu juga ya. Jadi sifatnya tidak dapat ditunda-tunda, tidak boleh ditunda-tunda pemenuhannya. Dengan kata lain, kebutuhan sekarang itu sifatnya mendesak, artinya harus segera dipenuhi ya. Contohnya adalah jas hujan atau payung pada saat hujan. Jadi kalau kita ingin berpergian pada saat hujan, jika saat itu
turun hujan, maka kita memerlukan yang namanya payung atau jas hujan. Begitu juga dengan contoh lainnya, apabila pada saat itu kita sedang sakit, maka kita memerlukan obat. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan masa yang akan datang, berarti kebutuhan ini diperlukan untuk masa depan seseorang ya. Contohnya yaitu tabungan pendidikan. Jadi kebutuhannya di masa yang akan datang ini memang diperlukan untuk masa depan, namun pemenuhannya itu bisa dicicil dari sekarang, dari sedini mungkin, supaya nanti pada saat masa depan, masa yang akan datang, kita sudah merasa nyaman dan aman ya akan kebutuhan kita tersebut ya. Jadi walaupun sifatnya tidak mendesak pemenuhannya, jadi disarankan untuk dicicil sedini mungkin ya. Kemudian kita lanjut, kalau berdasarkan subjeknya ada kebutuhan individu, berarti dia untuk kepentingan pribadi seseorang ya. Jadi kebutuhan itu untuk kepentingan pribadi seseorang. Kalau kebutuhan kelompok berarti kebutuhan untuk kepentingan sekelompok orang ya. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi kebutuhan masing-masing individu atau manusia itu jelas berbeda-beda ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya jenis kelamin. Jelas antara perempuan dengan laki-laki itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Selain itu, faktor lainnya bisa kalian perhatikan pada slide ini. Oke, kita lanjut ke alat pemuas kebutuhan, di mana alat pemuas kebutuhan itu adalah barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan ya. Jadi barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itulah yang disebut alat pemuas kebutuhan. Nah, dibedakan juga berdasarkan beberapa kategori. Kalau berdasarkan cara memperolehnya, ada yang disebut barang ekonomis, berarti dia diperlukan pengorbanan terlebih dahulu. Artinya kita harus mengorbankan uang gitu ya, mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang dengan cara membeli supaya kita bisa memperoleh barang tersebut. Kemudian ada juga yang disebut barang bebas, artinya tidak perlu atau tidak diperlukan pengorbanan terlebih dahulu. Jadi barang bebas ini sifatnya gratis ya, contohnya sinar matahari, udara, dan angin. Jadi barang bebas itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Dan diingat bahwa barang bebas juga merupakan barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut, kalau berdasarkan hubungannya dengan barang lain, berarti kita kaitkan antara salah satu barang dengan barang lain ya, atau barang lainnya gitu ya. Dimana contohnya itu berupa barang substitusi ya. Kalau berdasarkan hubungannya dengan barang lain, ada yang berupa barang substitusi atau barang yang sifatnya saling menggantikan karena dia memiliki kegunaan yang sama maupun manfaat yang sama atau kandungan gizi yang sama. Contohnya nasi dapat digantikan oleh jagung karena sama-sama mengandung karbohidrat. Oke, kita lanjut ke jenis barang yang berikutnya yang berdasarkan hubungannya dengan barang lain, ada yang disebut sebagai barang komplementer. Nah, kalau barang komplementer berarti sifatnya saling melengkapi. Nah, artinya bahwa antara barang satu dengan barang lainnya itu tidak dapat dipisahkan penggunaannya. Nah, jika kalian ingin menggunakan barang tersebut, maka harus digunakan secara bersamaan ya. Dimana contohnya yaitu sepeda motor dengan bensin. Nah, apabila kita ingin berkendara menggunakan sepeda motor, maka kita harus memiliki bensin ya. Oke, kita lanjut. Kalau berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang produksi atau barang modal, tentu digunakan dalam kegiatan produksi ya. Nah, ini juga harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Kemudian ada yang disebut barang konsumsi. Barang konsumsi itu merupakan barang yang siap pakai, artinya sudah siap dipakai oleh konsumen, tidak perlu lagi yang namanya proses produksi ya, tinggal dipakai oleh konsumen berupa barang jadi ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke alat pemuas kebutuhan. Menurut proses pembuatannya ada barang mentah, artinya dia berupa bahan baku yang harus melalui proses produksi terlebih dahulu.
Nah, ini contohnya bisa kalian perhatikan di slide. Kemudian barang setengah jadi. Nah, kalau barang setengah jadi berarti membutuhkan proses produksi kembali ya. Yang perlu kalian ingat bahwa barang setengah jadi itu merupakan barang yang sudah melalui proses produksi namun masih memerlukan atau membutuhkan proses produksi kembali. Contohnya yaitu benang. Di mana benang itu awalnya berasal dari kapas. Jadi bahan mentahnya dari kapas ya. Kemudian diolah menjadi benang sehingga benang itu merupakan barang setengah jadi. Kemudian diolah lagi, diproses lagi melalui kegiatan produksi menjadi kain atau pakaian. Nah, jadi kain atau pakaian itulah yang menjadi barang jadi yang sudah siap dipakai oleh konsumen ya. Jadi dengan kata lain barang jadi itu bisa kita artikan sama dengan barang konsumsi. Artinya dia sudah tidak memerlukan yang namanya proses produksi kembali ya. Karena barang tersebut sudah siap dipakai oleh konsumen. Oke, untuk part ini hanya sampai di situ materinya. Jadi seperti biasa pada part ini juga ada kuis tentunya. Silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan masing-masing 2 contoh barang substitusi dan barang komplementer. Ya, jadi tolong dijawab di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk selanjutnya masih ada part 3 ya. Jadi untuk kelanjutan materi pada bab 3 ini masih ada lanjutannya. Yang terakhir itu part ketiga atau sesi yang ketiga itu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, silahkan dilanjutkan, disimak ke part 3 atau sesi yang ketiga.